Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di Trujen SC Channel. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas atau berbagi tentang bagaimana cara menyusun rencana latihan harian untuk atlet. Rencana latihan harian itu kita tetap harus mengacu pada periodisasi latihan, ya, annual plan yang sudah kita jabarkan ke dalam penjabaran program bulanan, kemudian dari program bulanan kita jabarkan kembali ke dalam program mingguan, dan dari program mingguan tersebut kita ambil untuk menyusun rencana latihan harian. Adapun rencana latihan harian itu apabila satu hari itu kita melakukan latihan atau sesi, tiap harinya 2 sesi atau 1 sesi, itu kita harus membuat, berarti kalau harian kita latihannya 2 sesi, 1 hari 2 sesi, berarti kita harus membuat untuk 2 sesi. Tapi kalau latihan hariannya kita hanya 1 sesi, berarti kita cukup membuat 1 sesi. Yang terpenting adalah utamanya bahwa rencana latihan harian harus mengacu pada periodisasi latihan atau annual plan yang di breakdown ke program bulanan, ke program mingguan, baru kita tentukan untuk rencana latihan harian. Pada contoh kali ini saya akan mencoba memberikan program rencana latihan harian di mana satu harinya hanya 1 sesi, ya, hanya 1 sesi. Dan 1 minggu kita latihan sebanyak 6 hari, ya. Kita misalkan contoh di tahap persiapan umum, misalkan tahap persiapan umum, mikronya mikro 1 atau minggu 1. Nah, di minggu 1 kita misalkan katakanlah mulai hari latihan adalah Senin, ya, 11 Maret 2024. Nah, karena tahap persiapan umum yang perlu diperhatikan, maka ketika di tahap persiapan umum, intensitas yang kita berikan adalah intensitas sedang atau rendah, ya. Katakanlah kalau kita main di rendah, berarti di sini volumenya harus sedang, ya, karena intensitas dan volume itu harus berlawanan, ya, atau berbalik, ya, berbalik. Ketika intensitas rendah berarti volume sedang. Untuk intensitas ketika kita sedang melatih kardiorespiratori atau lebih cenderung ke peredaran darah dan pernafasan, itu kita berpedoman kepada denyut nadi maksimal. Jadi ketika rendah itu kira-kira berapa persen dari denyut nadi maksimal. Ketika kita berbicara di weight training, latihan beban, berarti intensitas itu berkaitan dengan beban, ya, beban. Jadi intensitas itu sama dengan kualitas, ya, kualitas kerja, sedangkan volume itu lebih ke kuantitas atau banyaknya yang kita kerjakan, ya. Itu. Nah, pada tahap TPU ini mikro 1 di hari Senin, kita harus mencatat terlebih dahulu. Kita mau melakukan apa aja, ya, di hari Senin itu. Nah, kita catat di catatan harian ini yang dimana sudah disediakan faktor latihan mulai dari warming up sampai warming down, ya. Kita sudah catat. Kemudian misalkan warming up pada hari Senin 11 Maret 2024 itu kita mau ngapain? Katakanlah kita mau melakukan warming up-nya dengan dinamik warming up misalkan. Kemudian setelah dinamik warming up, ABC run. Nah, tujuan dari melakukan warming up ini itu tujuannya apa? Misalkan menyiapkan kondisi tubuh, terus meningkatkan suhu tubuh. Ini misalkan
tujuan untuk melakukan warming up itu tujuannya apa. Nah, kemudian pada tahap TPU, karena kita tahap TPU adalah fokus untuk fisiknya, misalkan kita latihan fisik itu kita fokus di daya tahan. Nah, berarti kita melakukan latihan daya tahannya dengan latihan apa? Misalkan kita mau continuous run atau lari terus menerus. Nah, tujuannya apa? Membangun FO2 max, misalkan tahap 1, daya tahan tahap 1 antara 130 sampai 150, antara denyut nadi antara 130 denyut nadi 130 atau tahap 1 denyut nadi 130. Nah, kemudian kita fisik apa lagi yang ingin kita latih. Misalkan di sini kita mau melakukan fleksibilitas, misalkan fleksibilitas dengan melakukan stretching PNF ya, atau peregangan dengan metode PNF misalkan. Ini tujuannya adalah pergerakan persendian. Oke. Nah, setelah fisik ini kita ngambil misalnya di hari Senin hanya cukup 2, yaitu daya tahan dan fleksibilitas. Kemudian kita jangan lupa melakukan warming down ya. Tim bisa kembali dengan stretching ataupun pelemasan dengan ini tujuannya adalah mengembalikan relaksasian otot atau menormalkan kembali otot setelah berlatih. Nah, ini misalkan catatan kita sudah catat ya. Kita mau melakukan pemanasan dengan dynamic warming up, ABC run, kemudian daya tahan dengan continuous run atau lari terus-menerus, peregangan dengan metode PNF, ya kan, dan stretching. Nah, kemudian kita menjabarkan lebih rinci itu di training unitnya. Misalkan di hari Senin, ini harinya Senin 11 Maret 2024, misalkan aktivitasnya misalkan warming up. Nah, warming up-nya kita misalkan mau ngapain nih warming up-nya? Yang pertama adalah misalkan dynamic warming up. Kemudian yang kedua ABC run. Oke, kita masih mau melakukan ini. Nah, ini denyut nadi itu 120 denyut nadi per menit, Nah, ini menitnya kira-kira kita lakukan 15 menit. Nah, oke. Nah, yang kedua kita mau melakukan latihan inti. Latihan intinya apa tadi? Satu adalah kita mulai misalkan dengan fleksibilitas, misalkan dengan PNF misalkan ya. Ini fleksibilitas PNF mulai diutamakan adalah fleksibilitas yang mengarah kepada pergerakan sendi-sendi utama ya. Misalkan katakanlah di sini masih di denyut nadi 120 denyut nadi per menit. Dilakukan PNF ini misalkan 15 menit. Oke.
Yang kedua misalkan apa namanya, continuous run, atau atlet lari terus menerus selama 30 menit sebanyak 2 set. Nah, titik istirahat antar set karena daya tahan, jadi istirahatnya jangan terlalu lama, katakanlah kita ambil di 1 menit. Nah, kemudian setelah 1 menit dia lari kembali 30 menit ya. Kemudian kita kontrol denyut nadi harus di 130 denyut nadi per menit. Jadi ketika melakukan continuous run 30 menit anak atau atlet berlari itu harus selalu dikontrol agar denyut nadinya itu selalu di 130. Apabila lebih dari 130, maka pace atau tempo lari atlet tersebut harus dikurangi atau diturunkan. Oke, nah kita misalkan dilakukan karena 30 menit kali 2 jadi 60 menit total latihannya. Jadi yang perlu diingat adalah kata kuncinya adalah 130 denyut nadi per menit. Apabila denyut nadi atlet tersebut lebih dari 130, maka pace lari atlet tersebut harus segera untuk dikurangi agar tujuan latihan untuk daya tahan tahap satunya tercapai. Oke, kemudian latihan atau cooling down-nya, cooling down. Nah, ini misalkan stretching statis. Nah, kita bisa lakukan stretching statis. Kira-kira misalkan di denyut nadinya kembali ke 100 denyut nadi per menit. Kemudian waktunya kita 15 menit. Nah, ini mungkin contoh ya, contoh rencana latihan harian, latihan harian hasil yang mengacu kepada periodisasi latihan yang sudah disusun sebelumnya, kemudian di breakdown ke dalam program bulanan, kemudian dari program bulanan di breakdown kembali ke program mingguan. Nah, dari program mingguan kita buat ke program harian. Jadi sekali lagi kata kuncinya, ketika kita tahap TPU berarti kita lihat di program bulanannya. TPU-nya mau ngapain saja. Kemudian lihat di program mikronya. Di mikronya TPU-nya mau ngapain saja. Nah, kemudian dijabarkan di dalam program harian. Nah, itu teman-teman yang perlu diperhatikan oleh pelatih dalam menyusun rencana latihan harian. Nanti di hari kedua, misalkan di hari kedua, ini kan Senin hari pertama, ya di hari kedua Selasa, misalkan kalau kita latihan di hari Selasa, berarti mungkin kalau bobotnya apa namanya 70% untuk fisik, 30% untuk teknik, mungkin dari 6 itu fisik dilakukan 4 kali, teknik dilakukan 2 kali. Jadi kalau Senin sudah fisik, berarti Selasanya mungkin ke teknik. Nah, teknik ketika di tahap TPU, berarti mengarahnya adalah ke teknik dasar latihannya. Ya, kemudian misalkan di hari Rabunya nanti, berarti kita kembali ke latihan fisik. Nah, kalau di hari Senin sudah daya tahan, misalkan di hari Rabunya kita mau melakukan misalkan latihan kekuatan. Nah, kekuatan pada tahap TPU kita lihat di penjabaran di program makro bulanan. Oh, ternyata di TPU di program makro adalah latihannya adalah adaptasi anatomi. Di program mingguannya juga adaptasi anatomi. Di rencana hariannya juga
program latihan fisik untuk kekuatannya adalah adaptasi anatomi. Nah, adaptasi anatomi itu latihannya mau seperti apa, dicatat di dalam sini, kemudian dijabarkan lebih luas di sini. Oke, ini contoh kita bahas tentang TPU untuk melatih di daya tahannya dan fleksibilitasnya. Oke, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di pembahasan-pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.